Adik-adik, tadi sudah Kak Ayu sampaikan di awal bahwasanya bulan puasa bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan, ya. Apalagi bulan puasa kayak gini kita isi untuk mencari ilmu baru. Nah, itu akan sangat lebih baik, ya. Pahalanya jadi double-double, ya. Maka dari itu adik-adik yang hari ini hadir, ya, semangat perlu, dan juga semuanya harus bahagia dan gembira. Semuanya di sini bahagia apa tidak? Tidak. Tidak. Iya, kenapa kok tidak gembira? Karena ngantuk, karena belum sarapan. Lah kan puasa, ya. Kenapa kok sarapan? Oke adik-adik, kakak mau ajarin adik-adik tepuk gembira, ya. Biar semuanya yang hadir pada pagi hari ini semuanya gembira, ya. Baik adik-adik, seperti ini tepuk gembiranya, nanti ikutin kakak ya setelah kakak mencontohkan. Tepuk gembira, krok krok krok, gembira, gembira, hore, kayak gitu, bisa ya? Oke, kita coba bareng-bareng. Tepuk gembira. 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 Hore. Oke, semuanya sudah harus gembira, ya. Baik adik-adik, sekarang kita akan mulai, ya. Kita akan mulai, nanti ada sesi terakhir di mana kita akan berdoa, ya. Saya harap adik-adik semua yang ada di sini karena sudah kelas 4 dan kelas 5, jadi saat sesi doa nanti adik-adik kakak harap lebih hikmat supaya kita bisa mendoakan orang-orang yang kita sayangi, ya, dengan penuh maksimal, ya. Karena apa? Kenapa kok kita berdoanya harus sungguh-sungguh? Nah, kakak akan kasih tahu kenapa kita saat berdoa, terutama saat kita menjalankan ibadah bulan puasa ini, kita berdoa itu harus lebih hikmat dan lebih sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, adik-adik semua yang ada di sini, saya harap semuanya fokus, ya, memperhatikan apa yang kakak sampaikan. Nah, karena kalau nggak fokus nanti terjadi satu hal yang di luar dugaan, seperti halnya yang akan muncul di video selanjutnya. Coba, ini ada salah satu video di mana ketika orang lagi fokus, kemudian nanti terjadi suatu hal, ya. Ya, coba diperhatikan dulu ya videonya. Ya, apa yang terjadi ketika orang ini dengan orang ini? Ya, orang ini lagi berbidatonya menggebu-gebu, ya. Ya, mungkin dia lupa kalau dia giginya itu gigi palsu, ya. Saking fokusnya, saking menggebu-gebunya dia nggak fokus, akhirnya sampai copot giginya. Nah, seperti itu. Adik-adik yang ada di sini semuanya harus fokus, ya. Harus konsentrasi. Setiap adik-adik mau menerima materi itu, adik-adik diharapkan untuk fokus dan konsentrasi. Baik, selanjutnya kakak, ya, sambil diperhatikan, ya. Oke. Adik-adik, siapa sih yang di sini merasa kalau bahagia sekali ketika punya uang yang banyak? Siapa? Siapa yang merasa kalau punya uang banyak itu bahagia? Angkat tangan. Adik-adik, ada sebuah penelitian adik-adik yang menyebutkan bahwasanya penelitian ini itu diteliti di berbagai negara, di Jepang, di Amerika, di negara-negara lain seperti Finlandia, dan di negara-negara Skandinavia yang lainnya, di negara Eropa sana. Nah, adik-adik, dalam penelitian ini itu adik-adik itu disebutkan bahwasanya orang atau di negara yang sering belanja, negara yang uangnya banyak, itu kadang tingkat bunuh diri atau tingkat kematiannya itu malah tinggi. Sementara ada negara lain yang tidak sering belanja, ekonominya nggak seberapa, tapi tingkat kebahagiaannya itu sangat tinggi. Nah, adik-adik, dalam penelitian ini tuh berarti membuktikan loh bahwasanya
punya uang banyak itu belum tentu bahagia adik-adik. Nah, adik-adik, kadang hal kecil itu bisa menjadikan kita itu bahagia walaupun itu tanpa uang. Bener nggak? Contohnya apa? Main. Contohnya, adik-adik mungkin lama nggak ketemu sama orang tuanya karena ayahnya mungkin kerja di luar negeri. Nah, saat bulan puasa biasanya menjelang hari raya itu biasanya ada mudik. Nah, kadang mudik untuk ketemu sama orang tua itu walaupun nggak ada uangnya, tapi ketemu sama orang yang kita sayangi itu kadang sudah membuat kita bahagia dan gembira. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Nah, adik-adik, makanya adik-adik, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan itu semuanya harus selalu kita syukuri, ya. Ya, adik-adik di sini hafal rukun iman nggak, adik-adik semua yang ada di sini? Rukun iman yang pertama itu apa, adik-adik? Halo. Hai. Oke, adik-adik, hafal rukun iman apa tidak? Rukun iman yang pertama itu apa? Iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada qada dan iman kepada hari kiamat dulu, hari akhir. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Baik, selanjutnya kita akan bagi materi tentang bagaimana sih kita kunci hidup kita dengan ide. Ide itu adalah iman, doa, dan epos. Nah, kakak akan jelaskan ya. Ya, adik-adik, tadi kan adik-adik semuanya sudah hafal nih ya, sudah hafal dengan rukun iman. Tapi adik-adik semua yang ada di sini sudah mengimplementasikan tentang iman atau belum? Sudah mengimplementasikan tentang iman apa belum? Adik-adik, dahulu kala dalam sejarah Islam itu banyak sekali kejadian-kejadian yang itu melibatkan iman dan kemudian Allah kasih keajaiban yang sangat luar biasa. Ya, adik-adik mungkin pelajaran sejarah kebudayaan Islam mungkin pernah disampaikan dalam sejarah Islam terjadi beberapa peperangan, bener nggak adik-adik? Banyak sekali peperangan-peperangan dan salah satunya Perang Badar, ya. Dikisahkan saat itu Perang Badar yang jumlah kaum muslimin itu sebanyak berapa? 300 orang saja. Sementara dari pasukan kafir 1000. Menurut adik-adik 300 melawan 1000 ya. Kira-kira ya, ini seharusnya itu menang yang mana? Kalau dari jumlahnya kan kelihatan harusnya sih menang yang 1000 ya, harusnya. Tapi para pasukan muslim saat itu meyakini diri ya, saat itu ketika dia perang, saya mau berperang ya, saya mau turun di jalannya Allah, saya mau ikut apa yang dikatakan Nabi, saya yakini Allah adalah Tuhan saya. Itu yakin, iman yang diterapkan ke dalam dirinya. Dan saat itu ketika dia perang saja. Yang dipikirkan adalah dia berjihad kepada Allah. Saat itu kemudian apa yang terjadi? Jumlah pasukan muslim yang jumlahnya 300 diberikan keajaiban oleh Allah, menang melawan kaum kafir yang jumlahnya 1000. Nah, itu adalah salah satu keajaiban di mana ketika orang Islam, pasukan muslim ya, membenarkan dirinya dengan keimanan yang sangat sungguh-sungguh ya, seperti itu. Di contoh-contoh yang lain ada perang Mu'tah yang saat itu personil dari kaum muslimin itu hanya 3000 melawan pasukan dari Romawi yang jumlahnya sampai 200.000. Di perang-perang yang lain, perang Yarmuk dan ada beberapa perang yang lain ya, yang jumlahnya itu pasukan muslim dengan pasukan lawannya itu sangat berbeda jauh. Dan apa yang terjadi?
kaum muslimin yang sudah menetapkan dirinya dengan keimanan yang sangat tinggi kepada Allah, dia yakin bahwasanya ini adalah jalan yang benar, jalan jihadnya, dan saat itu pergi berperang dan Allah kasih keajaiban yang sangat luar biasa. Ya, itu adalah salah satu di mana sejarah keajaiban tentang iman yang pernah ada dalam cerita kaum muslimin atau dalam cerita Islam, ya. Nah, adik-adik, di dalam sebuah di dalam tata surya kita, ya adik-adik, ya, ini kenapa sih kita kok harus iman? Apa yang melandasi kita kok harus iman? Adik-adik semuanya dari sini yang merasa tadi paling pinter, yang merasa paling punya uang banyak, sebenarnya itu kita kecil loh adik-adik. Masa sih Kak kecil? Iya, kita itu kecil sekali. Makanya kita itu tidak patut untuk sombong, kita tidak patut untuk berbesar kepala, ya, merasa kita itu paling besar di antara teman-teman yang lain. Ya, kita lihat sekarang kita itu tinggal di planet mana? Kita ada di bumi. Mungkin jajaran ini, jajaran planet dan jajaran planet-planet kecil lainnya, ini kita besar, ya. Tapi coba kita lihat dengan perbandingan yang lain. Nah, sekarang bumi ada di sebelah mana adik-adik? Bumi ada di sini. Kira-kira selain bumi ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar, ya. Di planet kita, ya, bumi yang kelihatannya besar sekali, yang kita kecil sekali di situ. Ternyata ada yang lebih besar daripada bumi. Yang lainnya, sementara yang lain, bumi kita ada di mana? Bumi kita ada di sini, sangat kecil sekali. Sementara matahari yang menyinari kita itu sangat besar sekali. Berkali-kali lipat melebihi apa yang kita tinggali. Apa yang ada di bumi melebihi berkali-kali lipat. Terus matahari yang tadi sudah besar sekali, ternyata ada yang lebih besar lagi. Ya, Sirius, Pollux, dan Arcturus, semuanya lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Sekarang kira-kira kita terlihat apa tidak? Halo? Sekarang kita terlihat apa tidak? Bumi kita terlihat apa tidak? Matahari kita terlihat apa tidak? Matahari yang menyinari kita biasanya terlihat apa tidak? Tidak. Ya, adik-adik, ya, dari semua tadi yang kakak jabarkan di atas, ya, adik-adik tahu nggak ya bahwasanya kita itu sangat kecil sekali, ya, kecil banget, sampai kita nggak terlihat di hadapan dengan planet-planet yang lain yang diciptakan Allah. Maka dari itu kebesaran Allah itu melebihi segalanya, ya. Maka dari itu adik-adik yang hari ini sudah kelas 4-5, ya, sudah besar-besar, ya, sudah tidak sepatutnya kita itu berbesar, ya, membesarkan diri seolah-olah kita yang paling pintar, seolah-olah kita yang paling kaya, seolah-olah kita yang segala-galanya. Itu tidak patut, ya. Ya, keegoisan itu patut kita redam. Karena apa adik-adik? Kita yang mungkin menganggap diri kita sekarang ini paling pinter, ya, sebenarnya di sekolah-sekolah lain itu kadang ada yang lebih pinter daripada kita, bener nggak? Sementara kita kalau mengaku kita ini paling kaya, ya, di luar sana itu masih banyak orang-orang yang kaya yang jauh melebihi kita. Bener apa tidak? Seperti halnya tadi, bumi kita yang kelihatannya besar sekali, ternyata masih ada planet yang lebih besar daripada bumi. Terus planet-planet yang lebih besar daripada bumi tadi ternyata lebih kecil dibandingkan dengan matahari dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu adik-adik, ya, iman terhadap Allah itu, ya, meyakini sepenuhnya bahwasanya kita itu adalah hambanya, ya, yang tidak sepatutnya kita membesarkan diri karena Allah adalah maha besar dari segalanya, ya. Seperti itu. Siapa yang percaya tentang keajaiban, ya, dia akan mendapatkan keajaiban tersebut. Maka dari situ adik-adik, tadi Kak Aji sampaikan di awal bahwasanya ketika adik-adik pengen suatu saat bercita-cita menjadi dokter, yakinkan ke dalam dirinya bahwa adik-adik pasti akan bisa mencapai tujuan itu.
ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, yakinkan dalam dirinya bahwasanya kita akan mencapai tujuan tersebut. Nah, yakini bahwasanya Allah nanti akan mengabulkan dan membuktikan keajaiban-keajaibannya untuk kita, ya, seperti itu. Karena di dunia ini adik-adik tidak ada yang tidak mungkin. Orang yang sebelumnya mungkin orang yang nggak punya, bisa jadi dia nanti suatu saat menjadi orang yang kaya raya, ya, tanpa sepengetahuan kita. Dan biasanya bisa jadi orang yang hari ini kaya, sangat kaya sekali, belum tentu nanti seterusnya dia akan kaya. Bisa jadi nanti suatu saat akan dicabut kekayaannya oleh Allah dan dijadikan orang yang nggak punya, seperti itu. Maka dari itu kita semuanya, adik-adik semuanya, ya, hari ini, mulai hari ini, ya, mulai hari ini yang sholatnya masih bolong-bolong, ya, masih nggak lengkap 5 waktunya, hari ini harus sudah lengkap, ya. Adik-adik di sini kan semuanya beragama Islam dan meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, ya enggak ya? Bener ya? Maka dari itu kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, ya. Yang puasanya kemarin-kemarin ada yang bolong, sudah besar adik-adik, sudah kelas 4-5. Jadi mulai sekarang, ya, dipersiapkan puasanya jangan sampai bolong. Diyakini sampai nanti selesai ketemu hari raya nggak ada yang bolong puasanya, ya. Oke, seperti itu adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik semua yang ada di sini nanti jadi adik-adik yang berprestasi, jadi adik-adik yang soleh-solehah. Ingat adik-adik, ya, selalu berdoa, ya. Adik-adik harus mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan atau cita-citanya itu, ya. Selalu berdoa, rajin belajar, ya, jangan lupakan itu. Ingat, Allah selalu memberikan keajaibannya, ya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan saat ini loh, ya. Seperti itu.